Guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel Otofam TV. Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ada di stok di Otofam. Kali ini kita punya Range Rover. Nah, ini tipenya Evoque tahun 2012, kilometernya baru berjalan di 9.000 aja. Nah, ini terantik satu Indonesia nih guys ya. Yang punya cuma Otofam doang. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran dengan review Evoque untuk hari ini, yuk stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dukung channel Otofam TV dulu nih. Cara gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, komen di bawah kolom komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Terus pantengin dari awal sampai akhir, nanti Mel akan kasih review harga dan spesifikasinya di akhir video nanti ya. So stay tune and check it out. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian eksteriornya dulu. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk di tahun Evoque itu biasanya secondnya itu kita biasanya range-nya dari tahun 2012, 13, 14 gitu ya. Nah untuk tahun yang kali ini kita punya di 2012, dia punya bagian grill depannya, nah sama ya, so simple. Nah bisa dilihat dia bentukannya, ini semuanya grillnya ada lubangnya ya, jadi nggak ketutup. Terus dia juga dibagi menjadi dua dan warnanya persis seperti bodinya, warna hitam seperti ini. Dia punya emblemnya Range Rover, tapi tidak ada tulisan Evoque-nya ya, jadi cuma Range Rover aja. Terus kalian bisa lihat di bagian kap mesinnya ini dia lebih sedikit mancung ya, lebih sedikit maju ya untuk menutupi si bagian grillnya ini. Nah ini tuh kelihatan banget ya, sama di bagian sampingnya dia punya lekukannya tuh detail banget, dan ini kondisinya benar-benar masih real, bagus banget ya. Jadi untuk di bagian setiap bodinya tuh ada lekukan-lekukannya, jadi mempertajam lagi si bagian bodinya Range Rover ini. Nah untuk bagian lampunya kita mau bahas dulu. Lampunya ini yap, nah ini langsung open ya, jadi dia kamera di bagian kanan kirinya spionnya juga sudah retract. Untuk di bagian lampunya bisa dilihat di bagian sampingnya, nah strip DRL-nya ini dia sudah LED. Lampu utamanya dia juga sudah LED. Ini ada bagian lampu seinnya ya, masih yang halogen. Lalu di bagian fog lamp bawah bisa dilihat ya, wow kece abis ya. Biasanya kan fog lamp itu kebanyakan warna bulat untuk bentukannya, tapi ini dia lebih memanjang kotak. Jadi mobil Range Rover ini mobil yang sangat-sangat amat keren banget ya, yang mesti wajib teman-teman miliki semua. Oke, terus kita lihat di bagian bawahnya juga. Nah ini dia punya bagian bumper bawahnya dia warnanya silver, terus di bagian bawahnya lagi hitam. Nah seperti ini ya, sama grill bawahnya juga, jadi dia bentuknya pun sama di bagian atas. Oke, sekarang kita mau lanjut aja di bagian sampingnya. Untuk bannya di sini kita mau lihat, bannya ini dia menggunakan mereknya dengan merek Falcon ya, di sebelah sini Falcon. Ukurannya dia ada di 255/45, ringnya 20. Velgnya, nah ini masih velg yang tahun 2012, tapi nggak usah khawatir teman-teman, velgnya ini sudah bisa dijadikan model baru gitu, jadi nggak lawas-lawas banget lah gitu ya. Ground clearance-nya aman. Oh, untuk satu lagi catatannya ya, untuk mobil Evoque ini sebenarnya dia untuk di bagian kakinya ini lebih riskan, jadi teman-teman wajib memperhatikan dari si kaki-kaki Range Rover ini. Tapi nggak usah khawatir, untuk ground clearance-nya mobil ini hatam, kuat banget, kuat dari kawasan banjir, kawasan polisi tidur, antep banget. Oke, bisa dilihat juga setiap detail desainnya kanan kirinya. Nanti dia punya list receiver lagi. Lalu tadi spionnya kita sudah bahas, dia sudah retract. Bodi sampingnya, nah bodi samping ini yang paling Mel suka ya, seperti model trapesium. Nah di bagian atasnya lebih kotak, terus ke bawahnya lebih segitiga. Nah seperti ini kalian bisa lihat ya secara keseluruhannya. Di bagian atapnya, roof atapnya ini dia warnanya silver, bukan yang putih. Oke, nah ini jadi perpaduan antara black sama silver. Jadi bisa dilihat ya, ada warnanya yang bikin mobil ini jadi lebih beda. Terus bodi sampingnya, nah untuk handle pintunya ini dia masih yang biasa ya, jadi belum yang ada ambient light atau apa. Nah untuk retract-nya seperti itu ya, otomatis. Ini kayak kekunci sih di dalam, jadi di bagian Mel nggak bisa kebuka ya. Oke, kita lock aja, nggak apa-apa.
Nah, kita lanjut dulu nih ke bagian belakang. Di bagian belakang, nah bisa dilihat ya, dia tidak punya shark fin, jadi dia hanya polos saja untuk di bagian roof atasnya. Terus lampu stop lampnya, nah ini dia sudah LED. Stop lamp yang di kanan kirinya juga sama, bisa dilihat ya, bentuk dari desainnya juga cantik banget, bulat lalu memanjang ke samping sana. Terus ada emblem lagi nih, Range Rover lagi. Terus di sini ada Land Rover ya, untuk dari tipenya biasanya Land Rover Evoque, ada yang Land Rover Vogue. Nah, banyak ya tipenya si Land Rover. Nah, ini tipenya Evoque SI4 ya. SI4 ini tuh dia tipenya yang dynamic luxury. Kenapa tipe dynamic luxury? Karena memang di dalamnya itu dia desainnya lebih lux gitu. Oke, biasanya Range Rover itu dia punya 3 kamera ya, 1 head unit dan 2 di bagian belakang ada TV, lalu dia ada 5 sensornya. Nah, untuk kebetulan tahun yang 2012 ini tipe yang kita lagi punya ini dia tidak punya kamera 5 kamera ataupun 2 head unit di bagian belakang. Nah, jadi dia nggak punya ya untuk yang tipe ini. Oke, kita mau buka untuk di bagian si bagasinya dulu, bisa pakai kunci aja ya teman-teman, langsung aja. Nah, bukanya seperti ini. Yap, ini masih manual juga untuk bukanya. Bisa dilihat ya di bagian bagasi belakang ini luas banget dan nyaman banget. Kita mau lihat dulu. Nah, ban serepnya dia masih punya ya. Kita masih ada. Terus biasanya kunci-kuncinya itu ada di bagian bawahnya lagi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia punya luas banget bagasinya. Ada tempat charge juga 12 volt. Kalau ini nggak bisa dibuka ya. Ini kayak untuk penutupnya aja sih, kayak kabel-kabelnya gitu. Kalau di bagian bagasi sih nggak perlu banyak kita bahas. Nah, bisa dilihat ya dari belakang, kita bisa lihat kalau di dalamnya itu seperti benar-benar kita lagi di mobil balap, tapi versi yang ini yang lebih SUV-nya. Nanti teman-teman kita akan bahas di bagian dalam, ini joknya menggunakan merek apa, speakernya apa, fitur apa aja, nanti didapat suaranya kayak gimana. Yuk ikutin aja, langsung kita mau bahas lebih detail lagi. Check it out. Oke guys, nah kita mau bahas dulu nih ya sebelum ke bagian kursi penumpangnya. Di bagian door trim samping, nah teman-teman bisa lihat ya bentukannya, dia lebih seperti trapesium juga. Dia ada 2 speaker. Nah, untuk mereknya ini nanti kita akan bahas di bagian depan ya. Untuk 2 speakernya bisa dilihat di bagian kanan kiri. Jadi ini benar-benar suaranya kedap banget, Mel sudah coba dan enak dan nyaman banget, serius guys ya. Terus dia juga punya di bagian door trimnya dia ada yang warna hitam. Sama untuk pegangannya ini dia warna merah ya guys. Nah, ini nggak bisa diganti-ganti sendiri sih, cuman ini dia pasti requestan karena dari tangan pertama gitu ya. Oke, kita mau lanjut dulu bahas di bagian si kursinya. Kursinya ini dia menggunakan Recaro seat, jadi dia tuh bentukannya seperti orang main game gitu. Kalau teman-teman tahu di Time Zone atau di Fun City gitu ya, tempat permainan, nah dia ada kursinya. Nah, ini kursi Recaro namanya, jadi dia bentukannya seperti orang main game gitu. Terus untuk dari joknya, nah ini warnanya yang merah ya, merah merona. Biasanya orang paling suka kalau mobil sport itu warnanya yang lebih terang gitu. Untuk di bagian penumpang belakang, kalau Mel merasa sih sebenarnya ini lebih sedikit tegap sih, jadi agak kurang nyaman sedikit untuk di bagian belakangnya ya. Ini pun nggak bisa diatur adjust lagi, jadi ini benar-benar udah seperti ini aja. Untuk di bagian kaki Mel, nah ini masih lumayan cukup nyaman kaki Mel ya. Di legroomnya, di headroomnya ini masih nyaman dan aman, jauh banget ya. Karena si Range Rover Evoque ini dia punya panoramik. Nanti Mel akan bahas ya. Lalu untuk di bagian armrest Mel, nah ini pas banget loh di bagian Mel. Jadi tuh body Mel pas, terus juga dia punya 2 buah cup holder di sebelah sini. Oke, kita tinggal naikin. Kalau misalnya kita naikin ini bisa muat sampai 3 orang sih, cuman lebih baik 2 aja sih. Cuman ini karena lumayan sempit ya. Terus dia ada tempat taruh barang-barang aja di sebelah sini. Nah, jadi selebihnya tidak ada lagi, ini kosong. Paling ada lampu ininya aja, lampu bacanya aja. Kalau ini biasanya untuk kalian gantung sesuatu ya. Gantung barang, ini Mel offin dulu. Nah, yang di sebelah kiri juga sama gitu. Karena ini ada gantungan baju, biasanya sih paling cuma nggak nyampe 2 kilo lah tuh kalau baju, jadi supaya nggak cepet patah ininya ya, cantolannya. Oke, sekarang kita mau bahas aja fitur di bagian depan nih ya, check it out.
Oke guys, nah sekarang memang sudah di bagian drivernya. Nah, untuk mobil si Sport ini kita mau bahas dulu dari speakernya ya. Speakernya ini dia ada 2 buah lagi, sama ada tweeter kecil di bagian atas ya, warna hitam ini. Speakernya ini dengan merek Meridian. Nah, ini suaranya bener-bener kedap banget, nyaman banget, dan asli enak banget. Nanti kita akan coba. Kita mau bahas dulu untuk di bagian kursinya. Nah, kursinya ini nah bisa dilihat ya. Jadi Mel kelihatannya tuh kayak orang lagi main game gitu ya. Kursinya tuh sporty banget gitu. Nah, kalian bisa lihat ya. Wow, kece banget kan seperti ini. Terus kursinya ini di sebelah kanan Mel dia ada electric memory seat. Nah, ini ada tulisannya M123. Terus juga ini enaknya dia sudah elektrik. Bukan cuma di tempat Mel aja, tapi di bagian samping Mel. Nah, itu juga sudah elektrik. Nah, jadi lebih enak. Nah, kalau misalkan mau lebih tegak bisa diatur aja, lebih nyaman, senyaman kalian aja. Oke, kita mau bahas dulu ya untuk di bagian setirnya. Nah, setirnya ini di sini sudah dilapis dengan kulit dan dia punya cruise control juga. Oke, ini karena salah satu pintu terbuka, jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada yang warna merah ini, dia kasih tanda aja sih supaya tutup pintunya gitu ya. Nah, kita mau bahas dulu si setirnya ini dia punya pedal shift. Nah, di sebelah kanan kiri Mel. Terus kalian bisa lihat ya, bisa connect kemana aja. Ini bisa connect telepon. Nah, yang hijau, yang merah. Terus ini juga buat kita berbicara bisa. Kalau misalnya kita nggak pengen pakai handphone bisa langsung. Terus untuk setting sama resetnya di sebelah sini. Kalau ini sih buat kita lihat vehicle setupnya. Terus trip komputer, displaynya. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini. Ada close menunya. Kita tinggal klik OK. Kalau mau ke samping bisa, kanan kiri bisa. Tuh, kita mau lihat apa aja bisa menunya ya. Lalu dia punya pengaturan lampu ini di sebelah kiri, ini kebalikannya ya. Lampu jauh, lampu dekat fog lamp. Terus untuk wipernya sebelah kanan. Pokoknya ini terbalik lah, ini sama seperti Eropa. Nah, untuk teleskopiknya dia masih yang manual. Nah, yang ini ya. Agak kencang sedikit. Nah, tuh mau seberapa tinggi tinggal atur aja senyaman ke teman-teman. Oke, Mel close lagi atau di lock. Nah, untuk di bagian kilometernya, nah kilometernya baru berjalan di 9.000-an aja. Jadi Range Rover itu kita tidak bisa lihat kilometer kalau semua pintunya nggak tertutup. Jadi dia nggak muncul seperti ini gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat. Untuk speedometernya bisa dilihat ya. Dia tampilannya sudah yang model yang baru, tapi dia belum yang digital, jadi masih yang model yang biasa. Oke. Di bagian dashboardnya, nah dashboardnya ini dia sudah soft touch pastinya ya. Terus dia juga di bagian tengah nih. Nah ini ada kayak pemisahnya gitu. Nah ini tapi bukan wooden panel, tapi ini kayak warna-warna silvernya aja biasa. Terus untuk pengaturan AC-nya di sebelah sini ya, dia ada 4 buah AC di bagian depan. AC masih dingin. Terus untuk mobil Evoque ini dia sudah start stop engine di bagian tengah sini. Dan untuk bagian menunya kita bisa lihat ya di home menu. Nah ini kebetulan tadi lagi connect. Navigasi kita bisa back dulu ya. Oh, ini bisa kita atur ya. Dan ini sudah touchscreen ya guys, enaknya tuh. Enaknya dia sudah touchscreen, audio setting dan lain-lain, connect phone, ini bisa semua. Nah, tuh seperti ini ya. Kayak Mel tuh, Telkomsel dan segala macam, bisa kita langsung, kita mau klik berapa tinggal kita pencet aja. Jadi memang benar-benar nyaman banget sih mobil ini, memberikan kelas yang berbeda gitu. Untuk soundnya di sebelah sini, ini biasanya untuk masukin CD. Pengaturan AC-nya tinggal kalian putar ke kiri aja, ke kanan. Kalau ke kiri untuk lebih kecil. Lampu hazard. Nah, terus ini untuk heater coolernya bisa kalian atur sebelah kanan kiri masing-masing. Lalu ini ada parking brake-nya. Ini ada transmisinya dia sudah otomatis. Jadi caranya kalian injak remnya dulu baru kalian pindahin transmisinya. Oke, ini tinggal diputar aja. Kalau seperti ini lagi tidak bisa karena sudah terkunci gitu ya. Lalu ini adalah cara-cara pengaturan dari kondisi medan perang yang nanti akan teman-teman jalan. Misalnya kayak gini lagi jalan biasa. Kalau ini jalan yang panjang gitu ya. Terus kalau ini lebih salju, nah ini di tempat yang rusak jalanannya, tapi kita sih lebih di jalan biasa lah ya, kita lebih pakai yang ini sih kalau di Indonesia ya. Oke, terus ini ada box lagi. Nah ini ada cup holder ya, dua buah lagi di sebelah sini. Oke, terus juga ini ada pemantik nih guys ya, pemantiknya sudah model baru. Lalu kita mau lihat untuk boxnya. Nah boxnya ini dia nggak terlalu dalam, tuh, lumayan dangkal ya. Ini dia ada tempat masukin USB, aux. Ini untuk charge tuh ya, komplit semuanya. Sekarang kita balik ke ujung dulu ya. Kita mau ke bagian paling terakhir, dashboardnya. Nah, ini masih yang soft. Oke, untuk mobil-mobil seperti ini, dia biasanya nggak punya buku servis karena ini kan mobil Europe. Biasanya ini dia di tempat-tempat bengkel autores yang memang khusus beresin si mobil
CBU ya. Nah, yang paling terakhir nih sekarang Mel akan kasih teman-teman lihat. Ini adalah namanya panoramik ya. Jadi si Range Rover itu tidak pernah punya namanya sunroof. Tolong dicatat, sunroof tidak ada di Evoque. Mel buka lagi, jadi Mel akan kasih lihat teman-teman untuk secara elektrikalnya ini masih berfungsi dengan baik dan aman sekali. Kenapa namanya panoramik? Karena kaca tidak bisa terbuka, jadi ini hanya full kaca aja. Seperti itu ya guys. Di bagian tengahnya ini ada lampu, nah ini tinggal disentuh aja tuh. Set. Ya, jadi kalian gak usah capek-capek lagi untuk tekan-tekan. Oke, nah sekian ya untuk review Mel dari Range Rover Evoque tahun 2012. Kilometernya baru berjalan di 9.000 aja ya. Ini terantik satu Indonesia, boleh dicari di mana lagi yang punya kilometer serendah ini kalau bukan di AutoFM aja ya. Buat teman-teman sekarang Mel akan kasih tahu untuk pajaknya ini di bulan 6 tahun 2022 sudah panjang banget, tinggal pakai aja, tinggal isi bensin. Terus juga untuk harganya ini kita buka di 600 jutaan rupiah. Nah, bukan 600 juta ya, silakan cek websitenya kita untuk tahu harga lebih pasti di bawah sini di www.autofm.net atau langsung telepon Mel aja nih, tanya lebih lanjut di 08138 94 kali 077. Mel akan kasih informasi mengenai STNK-nya, Mel akan kasih informasi di harga cash dan kredit, terus kalian juga bisa minta hitungan, boleh nanti Mel akan hitungin simulasinya ke teman-teman semua. Oke? Thank you so much buat teman-teman yang sudah ngikutin review Mel dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kalau misalkan kalian tidak skip, kalian bisa tahu untuk harga spesifikasi tentang mobil yang lagi Mel review saat ini. Oke, yang tadi Mel bilang ya, untuk mobil ini dia tidak punya dua kamera atau dua head unit, jadi dia kosong tuh di bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi dia nggak ada barang tambahan apapun. Jadi dia nggak punya remote, nggak punya biasanya ada speaker untuk headphone-nya. Terus kalau ini kunci sarapnya masih komplit, jadi semuanya masih ada. Oke, sampai jumpa lagi ya sama Mel di review AutoFM TV selanjutnya. Dadah! And anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah.